siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus? Bentar, saya udah lupa di mana itu. Ketika murid di seberang, mereka sama-sama membaptis. Ntar ya. Tetapi kalau ditanya siapa murid Yesus yang dibaptis dengan baptis Yohanes, juga tidak ada tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, selama ini kita selalu mendengar kalau umat Kristen itu selalu bangga ya ketika dibaptis dan mengatakan bahwa itu adalah ajaran Yesus. Tetapi ketika ditanya siapakah yang pernah dibaptis oleh Yesus, mereka semua tidak akan mampu untuk menjawabnya, termasuk Rudy Yohanes sang debaters ini. Bersilsilah gitu. Iblis pun tidak bersilsilah. Ingat itu ya. Apakah Anda akui Paulus dengan iblis itu 11-12 gitu? Atau mungkin kakak adik atau apa, saya nggak tahu juga ya. Nggak apa-apa teman-teman, satu pertanyaan lagi nanti ya. Ya sabar ya Bang Rudy, ada pertanyaan titipan kepada saya ya. Ada pertanyaan titipan kepada saya. Siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus? Bang Rudy, ya saya tidak akan mengulangi pertanyaan gitu ya, karena saya udah bernarasi. Kalau Bang Rudinya fokus koin doang ya terserah Bang Rudy gitu ya. Yang penting saya dijawab dan ingat pertanyaan saya, dah kayak gitu aja ya teman-teman. Sulit emang. Aduh, Bang Rudy ya, apakah Anda akui Paulus 11-12 dengan iblis? Dan ya, ada pertanyaan titipan dari netizen, siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus? Kenapa umat Kristen sekarang dibaptis di air? Itu memangnya mencontoh siapa coba? Kalau Anda mengatakan, oh si Yohanes pernah membaptis Yesus, berarti kalau Anda menjawab seperti itu, artinya apa? Kalian membaptis orang, artinya kalian pengen jadi Tuhan juga gitu ya. Baptis itu kan kerjaan Tuhan tuh ya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kan dia dituhankan oleh Kristen. Kalau kalian juga dibaptis, apakah Kristen ini juga mau pengen gantikan Yesus gitu loh ya? Mau jadi Tuhan juga kah? Kayak gitu. Jadi siapa yang pernah dibaptis Yesus? Pertanyaan dari netizen yang saya sampaikan kepada Anda. Terus apakah Anda akui tadi ya bahwa Paulus 11-12 dengan iblis? Ini tidak menghujat ya, karena Anda sendiri yang mengakui Paulus tidak ada silsilahnya. Oke? Jadi kayak gitu. Jadi kalau saya tanggapi dari pertanyaan saya di awal terus menanggapi jawaban Anda, ya kayak gitu aja tanggapan saya Bang Rudy ya tentang masalah Paulus. Buat apa coba tulisannya dipercaya ya, orangnya saja kagak jelas gitu. Ngapain kita percaya coba ngapain kita percaya ya? Oke ya teman-teman, kita kasih waktu dia untuk menjawab. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa. Pertanyaan titipan dari netizen ya, agar ditanyakan kepada Rudy Yohanes sang debaters, siapakah yang pernah dibaptis oleh Yesus? Dan mari kita simak jawaban dari Rudy Yohanes sang debaters. Ya, siap. Ini baru mantap Tat. Ku bahas semuanya nih Tat. Sabar. Ayo Tat, gerakkan pasukan dulu. Masa hanya 1.200? Alah, saya nggak cari koin Bang Rudy. Ayo kawan-kawan bantu Tat ya, penggemar Ustadz, bantu ayo ku jawab. Ya. Terima kasih Ustadz Yusuf PI yang ganteng sedunia dan luar angkasa. Ya. Iblis tidak bersilsilah. Saya percaya Ustadz Yusuf PA pun tidak bersilsilah. Kerat kupingku ini kalau ada silsilahnya sampai si Adam, nggak ada itu. Maka dia juga iblis. Jangankan dia, banyak imam-imam pun tak ada silsilahnya itu. Paling hanya sampai bapaknya 3 tingkat ke atas. Berarti kalau kau bilang bersilsilah, orang Batak lah paling bersilsilah sama orang Cina. Karena mereka punya silsilah. Orang Batak juga ada sama orang Yahudi Israel. Ya teman-teman, ngomong-ngomong tentang silsilah ya, ternyata Yesus itu mempunyai silsilah teman-teman ya.
Yesus yang notabene adalah Tuhan yang disembah oleh umat Kristen ternyata mempunyai silsilah. Nah ini kan aneh ya, dianggap Tuhan tetapi bersilsilah. Berarti orang di luar itu semua apa kau katakan iblis, Tat? Nggak begitu, Tat. Sekarang ku tanya dulu kau juga, Tat, nanti kau jelaskan. Saya tidak membahas Al-Quran ya, saya hanya bertanya aja. Kamu bertanya, saya jelaskan. Saya hanya bertanya tapi tidak mengulas nanti. Carikan saya di dalam Al-Quran silsilah, siapa saja bebas. Tunjukkan satu. Apabila kau tidak bisa menunjukkan, maka seluruh nabi di dalam Al-Quran sesuai definisimu adalah iblis. Kau yang membilang definisinya, bukan aku. Ya, oke. Sekarang, siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus? 22 mawar kawan, ayo gas. Kita bikin KO dulu Ustaz ini. Dulu KO terus aku kata dua dia kan. PK sekarang kita hajar dia kawan. 7.000 penonton dia, kita hanya 1.400, kita game over kan dia. Ayo kawan. 8 lagi, beda-beda orang. Sekarang aku jawab ya Tat ya. Siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus? Maka kita harus merujuk ke Matius 3. Sudah selesai kawan, nanti lanjutkan lagi. Kau baca Matius 3 ayat 11. Yohanes mengatakan apa? Aku membaptis kalian dengan air sebagai simbol pertobatan. Tetapi dia yang datang setelah aku akan menanggalkan kasutnya pun aku tidak sanggup. Dia akan membaptis kamu dengan roh dan api. Jadi kata kuncinya roh dan api. Kali 3 kawan, jangan sia-siakan. Kita kipas Ustadz Yusuf. Gas. Kasih sedikit paus itu. Kali 3. Ya. Jadi Matius 3 ayat 11 itu cukup sangat teramat jelas. Maka Yesus datang, Tat. Di Kisah Para Rasul 2, baptis Yesus datang. Siapa yang dibaptis Yesus? Artinya 120 orang-orang soleh pada masa itu. 120 orang ya, yang ada di kotanya Bethlehem. Terima kasih Pak Crusader ya, terima kasih kepada semuanya, Pak Ans, Pak Jeres dan lain-lainnya. Jadi kawan-kawan, itu sudah cukup amat teramat jelas ya. Bahkan Yesus tidak akan pernah ditemui membaptis dengan menggunakan media air. Gak ada itu. Karena media air itu milik Yohanes. Ya. Makanya perintah Yesus, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Baptislah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Itu cukup teramat jelas itu, Tat. Jadi kalau kau tanya, siapa yang dibaptis Yesus? Baptis Yesus bukan dengan air. Kalau dengan air tidak ada. Aku jawab tidak ada yang dibaptis Yesus dengan air. Tapi kalau dengan Roh Kudus, Kisah Para Rasul 2 baca ketika mereka menanti-nanti Roh Kudus turun dan mereka dibaptis dalam Roh. Itulah yang digenapi oleh Matius 3 ayat 11. Paham ya Tat ya? Makanya kalau buat pertanyaan 3 Tat, biar puas aku menjawabnya. Nah, kemudian ada satu peristiwa di mana ketika itu Yohanes membaptis, murid-murid Yesus membaptis, tapi bukan Yesus, Tat. Waktu itu belum ada baptis Yesus, Tat, karena belum datang Roh Kudus yang dinantikan. Murid-murid ada melakukan baptis dengan air, yakni baptis Yohanes ya. Bentar ya. Bentar, saya udah lupa di mana itu. Ketika murid di seberang, mereka sama-sama membaptis. Bentar ya. Tetapi kalau ditanya siapa murid Yesus yang dibaptis dengan baptis Yohanes, juga tidak ada tertulis. Terima kasih, Tat. Sambil saya cari nanti, Tat. Kok hilang semua? Silakan. Aduh, Bang Rudi, jawabannya koin, teman-teman, jawabannya koin, nggak fokus ya. Makanya saya tinggalkan gitu, ya. Aduh, lebih fokus ke koin dia daripada pertanyaan saya. Aduh, aneh ya. Kok bisa kayak gitu? Sengaja saya tinggalkan, teman-teman, ya. Sengaja saya tinggalkan. Habis waktunya saya tinggalkan aja, saya pikir. Kenapa? Karena saya bertanya satu, dia nggak nyambung. Waktu di tengah-tengah menjelaskan kali 3 kawan. Apa coba? Apa coba kayak gitu? Ya. Beberapa saat yang lalu memang Rudi Yohanes itu pamit
akan meninggalkan dunia debat, tetapi realitanya masih tetap berdebat. Tetapi itu mungkin hanya sampingan saja. Tujuan utama dari Rudy Yohanes adalah mencari koin, ngemis koin seperti yang kita simak tadi. Nah teman-teman, itulah tadi ya sebuah diskusi singkat antara Ustadz Yusuf PI versus Rudy Yohanes, yang ternyata di akhir jawaban Rudy Yohanes dia tidak mampu menunjukkan siapakah yang pernah dibaptis oleh Yesus.